Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya mulai pertemuan pada pagi hari ini, kita awali dengan pembacaan doa dipimpin oleh ketua kelas ya. Monggo. Oke, baik Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya saya akan absen kalian dulu ya. Kita akan belajar tentang fungsi komposisi. Kompetensi dasar dari fungsi komposisi ini adalah menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse serta sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Indikator pada kompetensi dasar di sini ada 9 ya. Dan tujuan pembelajarannya juga ada 9. Tapi insya Allah pada pertemuan kali ini kita hanya membahas 2 indikator saja. Jadi menjelaskan konsep komposisi pada fungsi dan menjelaskan sifat-sifat komposisi dari fungsi. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan komposisi fungsi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu fungsi. Jadi di sini ada 4 gambar ya. Coba perhatikan keempat gambar ini. Menurut kalian gambar manakah yang termasuk fungsi dan gambar mana yang bukan fungsi? Serta berikan alasannya. Ada yang bisa? Ada yang ingat fungsi? Jadi fungsi kita sudah belajar di kelas 8 ya. Kelas 8 kita sudah belajar fungsi. Oke, untuk gambar 1, menurut kalian ini fungsi atau bukan fungsi? Bukan fungsi Bu. Kenapa? Bukan Bu. Bukan fungsi. Kenapa gambar 1 bukan fungsi? Yang bercabang. Karena Karena dia bercabang. Karena ada yang bercabang. Oke. Jadi dia bukan fungsi ya, karena ada anggota dari himpunan A yaitu 1 yang memiliki pasangan yang lebih dari 1. Untuk yang gambar 2, menurut kalian ini fungsi atau bukan? Fungsi Bu. Fungsi. Kenapa? Kenapa gambar 2 ini termasuk fungsi? Karena Setiap anggota himpunan A memiliki pasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Oke. Untuk gambar 3, sekarang gambar 3 ini, menurut kalian ini dia fungsi atau bukan? bukan Bu. Bukan fungsi Bu. Kenapa dia bukan fungsi? Karena ada anggota dari Karena kedua anggota A yang tidak yang tidak tidak Oke, benar sekali ya. Jadi ada anggota dari himpunan A yang tidak memiliki pasangan di anggota himpunan B. Nah, untuk gambar 4 menurut kalian ini fungsi atau bukan? fungsi Bu. Oke. Fungsi Bu. Jadi alasannya sama ya dengan gambar 2, yaitu dia dikatakan fungsi karena setiap anggota himpunan A memiliki pasangan tepat 1 Pada anggota pada himpunan B. Oke, jadi kalian sudah mengingat fungsi ya. Jadi fungsi adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat 1 dengan anggota himpunan B.
Nah, pengertian ini nanti akan terus kita gunakan sampai akhir pembelajaran fungsi komposisi ini. Oke, sebelum Ibu lanjut, Ibu minta kalian sekarang menyiapkan pensil dan kertas ya. Bisa pensil, bisa pulpen, terserah. Jadi nanti gunakan untuk mencatat materi-materi yang menurut kalian penting. Jadi nanti di akhir akan saya panggil secara acak untuk menyampaikan kesimpulan pada pertemuan hari ini dan mengumpulkan hasil coret-coretan kalian pada pertemuan hari ini. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, lanjut ya. Setelah kita mengetahui apa itu fungsi, kita harus tahu apa itu komposisi. Di mana kalian biasanya menemukan kata komposisi? Apakah kalian tahu apa itu komposisi? Di mana ya? Pernah nggak kalian tahu komposisi? Kata-kata komposisi itu dari mana? Di mana? Kalau biasanya saya itu Bu, di kayak produk makanan gitu, Bu. Oke, di Di produk belakangnya makanan. tulisan komposisi. Oke, yang lain. Jadi semuanya tahu dari produk makanan ya? Di produk sabun, Bu. Di produk sabun, Bu. Iya. Oke, jadi sebenarnya semua produk itu bisa ya. Biasanya ada. Semua produk itu ada komposisinya. Oke, kita lanjut. Kira-kira itu isi dari komposisinya itu apa ya? Yang pernah baca? Seperti bahan-bahan dasar itu Bu untuk pembuatan sesuatu. Iya, benar ya. Jadi itu seperti bahan-bahan dasar untuk membuat jajannya itu tadi, snacknya itu. Oke, jadi kalian sudah tahu komposisi ya pada bungkus makanan. Jadi kan biasanya itu kayak seperti dibungkus roti gitu. Komposisinya itu adalah isinya bahan-bahan pembuat roti. Sekarang kalau secara umum, apa sih komposisi itu? Izin menjawab, Bu. Oke. Gabungan dari beberapa hal yang menghasilkan hal baru. Ya, jadi komposisi itu adalah gabungan dari beberapa hal, 2 hal atau lebih yang nantinya akan membentuk sesuatu hal yang baru. Oke, sekarang kalian sudah mengingat apa itu fungsi, kalian sudah tahu pengertian dari komposisi. Ya, jadi gabungan dari 2 hal atau lebih yang menghasilkan suatu hal yang baru. Sekarang coba gabungkan. Menurut kalian, kalau komposisi fungsi itu pengertiannya seperti apa? Jadi dari sini ya, dari definisi dari fungsi ini. Menurut kalian, komposisi fungsi. Kalau komposisinya dari roti, itu kan bahan-bahan untuk membuat roti. Jadi nanti hasilnya akan menghasilkan roti gitu kan. Kalau komposisi fungsi, kira-kira apa? Saya coba menjawab ya, Bu. Iya. Kalau menurut saya mungkin komposisi fungsi itu seperti gabungan beberapa fungsi yang nanti menghasilkan fungsi baru seperti itu. Ya, benar ya. Oke, benar, Nabila. Oke, jadi benar ya. Komposisi fungsi itu adalah gabungan dari 2 fungsi atau lebih yang menghasilkan fungsi baru. Komposisi pada fungsi itu merupakan operasi hitung. Jadi cara kerjanya sama seperti operasi hitung pada umumnya, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Hanya saja komposisi ini dioperasikan pada fungsi. Kalau
operasi yang saya sebutkan sebelumnya kan itu dioperasikan pada bilangan. Nah, kalau komposisi ini dioperasikan pada fungsi. Simbolnya itu kayak gini ya, bundaran. Kita menyebutnya sebagai bundaran. Jadi kayak nol kecil gitu. Ini simbolnya seperti ini. Lalu bagaimanakah pengoperasian komposisi pada fungsi? Nah, mari kita amati gambar. Coba kita amati gambar ini ya. Untuk gambar baris pertama, di sini ada apa? Oke. Jadi di baris pertama ada dua fungsi ya. Ada fungsi f dan fungsi g, di mana fungsi f di sini memetakan a ke b dan fungsi g memetakan dari b ke c. Nah, karena di sini ada himpunan yang sama, di mana himpunan kodomen dari fungsi f itu sama dengan himpunan domain dari fungsi g. Sehingga kita bisa menggabungkan dua himpunan ini menjadi satu. Seperti ini. Oke. Dari yang baris kedua ini, di sini ada gabungan antara fungsi f dan fungsi g. Menghasilkan komposisi fungsi g bundaran f. Jadi di sini kan cara penulisannya dibalik ya. Kalau kita memasukkannya dari f dulu, kemudian g, kita menulisnya g bundaran f. Kalau kita memasukkan ke g dulu, nanti di sini di sini ada fungsi g, kemudian dimasukkan ke fungsi f, maka penulisannya nanti f bundaran g. Gitu. Nah, fungsi komposisi ini bisa disebut, kan ini jadinya fungsi lain ya. Jadi kita bisa disebut dengan fungsi h misalnya. Atau bisa menggunakan huruf-huruf yang lain. Karena kan hanya penyebutan. Jadi kita menyebut sebagai fungsi h. Nah, fungsi h di sini adalah hasil dari komposisi fungsi dari fungsi f dan fungsi g. Hasil ini kita sebut dengan fungsi komposisi. Jadi komposisi fungsi itu adalah operasinya. Hasilnya menghasilkan fungsi komposisi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat dua fungsi dapat dikomposisikan. Oke, jadi kita punya dua fungsi ya, fungsi f dan fungsi g. Apa sih syarat dua fungsi ini dapat dikomposisikan? Di sini saya punya fungsi f memetakan dari a ke b, fungsi g memetakan dari C ke D. Tapi kalau kita amati lagi, di sini anggota himpunan B itu sama dengan anggota himpunan C. Ya, sama-sama A, B, C, D, E. Nah, karena dia sama, kita bisa menggabungkannya kan. Oke, pertanyaannya, apakah harus sama persis? Jadi, apakah harus sama persis antara kodomen fungsi pertama dengan domain fungsi kedua? Apakah anggotanya harus sama persis agar kedua fungsi itu dapat kita komposisikan? Nah, untuk menjawab ini kita lakukan kegiatan-kegiatan ini. Oke, jadi di sini ada beberapa kegiatan ya. Untuk kegiatan 1, cobalah ubah himpunan C dengan ABCD. Kita menghapus himpunan E. Kira-kira menurut kalian bisa nggak fungsi F dan fungsi G ini kita komposisikan kalau kita menghapus anggota E pada himpunan C? Bisa nggak? Bisa, Bu. Oke. Bisa. Jadi bisa ya? Iya Bu, bisa Bu. Ya, jadi nanti itu tinggal tidak mengikutkan saja. Jadi seumpama di sini kan ada, di sini
di sini kan nanti tidak ada anggota E-nya. Nanti kita bisa tetap menuliskan anggota E-nya, hanya saja nanti tidak diteruskan ya. Karena kan di sininya ceritanya itu nggak ada E-nya. Tapi untuk anggota-anggota yang lain seperti anggota A, B, C, dan D itu masih tetap bisa kita komposisikan ke himpunan D. Begitu. Jadi itu yang nomor 1. Untuk yang nomor 2, kalau seumpama pada himpunan C ini anggotanya tinggal A, B, sama E. Kira-kira masih bisa nggak dikomposisikan? Masih Bu, Bisa. kalau sesuai Masih dengan bisa. sebelumnya. Oke, jadi masih bisa. Karena masih ada yang sama ya antara anggota Iya. himpunan C dengan anggota himpunan B. Untuk yang ketiga, kalau seumpama anggota himpunan C ini tinggal C saja, kira-kira masih bisa nggak dikomposisikan? Bisa Bu, masih tetap bisa. Oke, kira-kira nanti hasilnya fungsi akhirnya nanti apa? Fungsi komposisinya kira-kira apa? Kalau anggota himpunan C-nya tinggal C saja. Jadi kan A, B sama D, E-nya hilang ya. Jadi tidak dihiraukan. Jadi yang dihiraukan hanya yang berhubungan sama C. Jadi dari 3 ke C, dari C ke 7. Jadi nanti hasilnya 3 ke 7. Oke, itu yang kegiatan ketiga. Untuk kegiatan yang keempat, andaikan saya ubah anggota himpunan C-nya dengan F, G, sama H. Jadi bukan A, B, C, D, E, cuman saya ubah jadi F, G, dan H. Kira-kira apakah masih bisa dikomposisikan? Menurut saya tidak bisa Bu. Gimana? Tidak bisa. Tidak bisa Bu. Kenapa tidak bisa? Karena kan fungsi himpunan C itu kan yang menyambungkan gitu Bu. Jadi kalau misalnya B dan kodomain atau hasil kodomain yang dari fungsi F dan domain dari fungsi C itu nggak sama, jadi nggak nyambung gitu Bu. Oke, benar ya. Jadi kalau nggak sama gitu ya. Jadi kan nggak ada yang sama itu. Dari anggota himpunan B dengan anggota himpunan C-nya itu tidak sama. Jadi di sini A, B, C, D, E, yang di sini F, G, H, sehingga tidak bisa dikomposisikan. Begitu menurut si Nabila. Ya, itu jadi benar ya. Jadi kita bisa katakan bahwa syarat dua fungsi itu dapat dikomposisikan itu jadi anggota himpunan kodomen di fungsi pertama harus memiliki irisan dengan domain dari fungsi kedua. Jadi harus ada irisan, harus ada yang sama. Walaupun itu hanya satu, itu harus ada yang sama agar dua fungsi itu dapat dikomposisikan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat komposisi fungsi. Jadi, komposisi fungsi itu memiliki 3 sifat ya. Tapi kita nggak harus langsung percaya. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menggiring kalian untuk mengecek kebenaran dari sifat-sifat fungsi yang 3 itu tadi. Di sini saya punya 3 fungsi. Fungsi F, fungsi G, dan fungsi H. Kita akan menggunakan ketiga fungsi ini untuk membuktikan bahwa sifat-sifat fungsi itu benar ada 3. Oke, sifat pertama, cari tahu apakah komposisi fungsi itu bersifat komutatif. Jadi kalau bersifat komutatif, kita harus memenuhi F bundaran G itu sama dengan G bundaran F. Oke, mari kita buktikan. G dengan F. Kalau G bundaran F. G bundaran F berarti kan kita masukkannya dari F dulu baru ke G. Jadi dari F kita ambil 1 dulu, 1 ke B, kemudian ke G. Karena domainnya itu sama ya kayaknya ya.
Jadi dari B ke 7. Jadi bisa. Jadi nanti hasilnya 1 ke 7. 2 pun begitu. 2 ke A ke 6. Jadi nanti hasilnya memetakan fungsi G bundaran F-nya nanti dari 2 ke 6. Dan seterusnya. Ini sepertinya semuanya bisa ya. Dari 3, C ke 9, 4, E ke 8, 5, D ke 10. Oke, jadi bisa dikomposisikan untuk G bundaran F. Yang kedua, apakah sama dengan hasilnya nanti apakah sama dengan F bundaran G? Kalau F bundaran G berarti kita memasukkan dari G terlebih dahulu. Dari G terlebih dahulu. Kita masukkan misal A ke 6, kemudian ke F. 6. Apakah 6 ada pada domainnya F? Tidak ada, Bu. Tidak. Tidak ada, Bu. Oke, kita coba yang lain. Dari B. B ke 7. Apakah 7 termasuk domainnya F? Tidak ada ya. Ya. Jadi untuk C ke 9. 9 juga tidak ada di anggota F. 8 juga tidak ada. Untuk E ke 8 juga tidak ada. D ke 10 juga tidak ada pada himpunan F. Sehingga fungsinya tidak bersifat komutatif. Jadi untuk sifat pertama ini, apakah komposisi fungsi itu bersifat komutatif? Jawabannya tidak. Jadi sifat pertama dari fungsi komposisi itu tidak komutatif. Oke, kita masuk ke sifat kedua. Cari tahu apakah komposisi fungsi bersifat asosiatif. Sehingga memenuhi ini ya, kalau asosiatif. Jadi F bundaran G dikerjakan dulu, kemudian dikomposisikan dengan H, hasilnya akan sama. Hasilnya akan sama dengan F bundaran G bundaran H dikerjakan dulu. Oke, coba kita buktikan. Ini, dari ada 3 fungsi ya. Untuk yang pertama, F bundaran G kita kerjakan dulu. Kan tadi bisa, F bundaran G bisa dikerjakan. Kemudian, di hasilnya nanti dikomposisikan dengan H. Jadi, kita tinggal melanjutkan ya. Jadi, kayak dari 6, nanti 6 ada, ke X, 7 pun ada, 8 ada, 9 ada, 10 ada. Jadi hasilnya nanti dari F sini domainnya, kodomennya atau range-nya nanti adalah kodomen dari himpunan dari fungsi H. Jadi itu untuk yang pertama. Apakah sama dengan saat kita mengerjakan G bundaran H dulu? Oke, kita coba G bundaran H. Dari A, 6 ke X, B ke 7, 7 ke Z, dan seterusnya. Bisa ya, bisa di sini bisa. Sehingga nanti hasilnya kan di sini domainnya adalah domain dari G, kodomennya adalah kodomen dari H, ya kan? Lalu kita komposisikan dengan fungsi F, di mana fungsi F kodomennya sama dengan domainnya dari fungsi komposisi dari G dan H. Sehingga bisa dikomposisikan ya antara F dengan komposisi dari G dan H. Menghasilkan suatu fungsi yang domainnya adalah domain dari fungsi F dan kodomennya adalah kodomen dari fungsi H. Jadi sama dengan yang tadi, yang awal tadi, saat F dengan G kita komposisikan dulu. Jadi kesimpulannya sifat kedua bahwa komposisi fungsi itu bersifat asosiatif. Jadi kita sudah dapat 2 ya. 1, komposisi fungsi itu tidak komutatif. 2, komposisi fungsi itu bersifat asosiatif. Kita masuk ke fungsi ketiga ya. Di mana fungsi ketiga di sini, fungsi komposisi itu memiliki identitas.
di mana identitasnya adalah fungsi yang memetakan antara himpunan A ke himpunan A. Ya, jadi intinya himpunan domain dengan kodomainnya itu sama kalau identitas. Oke, coba kita buktikan apakah F himpunan I itu sama dengan F. Untuk sifat ketiga ini, caranya kita harus membuktikan bahwa I bundaran F itu sama dengan fungsi F itu sendiri. Oke. Kita tahu bahwa fungsi F itu himpunan yang memetakan suatu fungsi yang memetakan himpunan A ke B. Ya. Jadi, karena kita akan mengkomposisikan dengan fungsi identitas dan syaratnya itu antara kodomen fungsi pertama itu harus beririsan dengan domain fungsi kedua, sehingga fungsi identitasnya nanti berupa himpunan B. Pasti anggotanya ada di himpunan B gitu. Nah, kalau fungsi identitas domainnya itu himpunan B, karena fungsi identitas itu antara domain dan kodomainnya itu memiliki himpunan yang sama, maka nanti hasilnya juga akan himpunan B. Sehingga saat F dikomposisikan dengan fungsi identitas, maka himpunannya itu dari himpunan A ke himpunan B, dari himpunan B ke himpunan B lagi. Sehingga nanti hasilnya tetap dari himpunan A ke himpunan B, maka hasilnya nanti fungsi F. Jadi kembali ke fungsi F. Nah, untuk yang komposisi dari F bundaran I dicoba sendiri ya. Jadi intinya di sini sifat ketiga dari komposisi fungsi itu memiliki elemen identitas. Oke, sekarang kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Kesimpulannya, komposisi fungsi itu apa? Siapa yang bisa jawab? Satu-satu ya. Saya tanyakan per poin. Komposisi fungsi itu apa Saya tadi? izin menjawab, Bu. Oke, ya. Izin menjawab. Jadi komposisi fungsi adalah gabungan dari dua fungsi atau lebih yang menghasilkan fungsi baru. Oke. Nah, fungsi baru ini disebut dengan apa? Fungsi komposisi. Oke, fungsi komposisi. Oke, yang lain? Komposisi fungsi itu dilambangkan dengan apa? Disimbolkan dengan apa biasanya? Dengan bundaran, Bu. Oke, dengan bundaran ya. Oke, pertanyaan yang lain. Syarat sekarang. Syarat dua fungsi dapat dikomposisikan itu bagaimana? Irisan antara himpunan kodomen fungsi pertama dengan himpunan domain fungsi kedua, bukan himpunan kosong. Ya, jadi irisan dari himpunan kodomen fungsi pertama dengan himpunan domain fungsi kedua itu tidak boleh himpunan kosong. Jadi harus ada yang sama setidaknya satu. Oke. Selanjutnya ke sifat ya. Tadi sifat-sifat ada berapa? Ada tiga. Ada tiga. Yang pertama, Tidak bersifat komutatif. Tidak bersifat komutatif. oke, yang pertama tidak bersifat komutatif. Yang kedua, Asosiatif. Bersifat asosiatif. yang kedua bersifat asosiatif. Oke, yang ketiga, Memiliki elemen identitas. oke, yang ketiga memiliki elemen identitas. Ya, jadi itu adalah kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Oke. Mungkin cukup dulu untuk hari ini ya. Jadi untuk indikator yang lain akan saya lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Dimohon nanti anak-anak mengumpulkan hasil reng-rengan yang saya suruh tadi ya.
Saya tunggu di grup WA. Oke. Oke. Jadi sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya tutup pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke.